Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Di video ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri berbentuk kosekan, sekan, dan kotangan. Untuk menjawab soal persamaan trigonometri bentuk tersebut, kita tetap menggunakan rumus persamaan trigonometri dasar, di mana rumus yang akan kita gunakan adalah rumus sin X sama dengan sin alfa, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kemudian penyelesaian yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian berarti X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. X sama dengan V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. Untuk cos X sama dengan cos alfa, himpunan penyelesaian X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sama ya, sinus dan kosinus ada dua penyelesaian. Atau kalau dalam bentuk radian, X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2V. Untuk tangan, tan X sama dengan tan alfa, himpunan penyelesaiannya cuma satu, X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Atau kalau dalam bentuk radian, X sama dengan alfa ditambah K dikali V. Silakan dicatat ya teman-teman ya. Karena di video ini tidak akan lagi dicantumkan rumus-rumus ini. Ya, dianggap teman-teman sudah hafal atau minimal punya catatannya. Oke, dengan K bilangan bulat. Kemudian, untuk menjawab soal persamaan trigonometri bentuk kosekan, sekan, dan kotangan, teman-teman harus hafal rumus identitas trigonometri ini, atau hubungan antar perbandingan trigonometri, yaitu kosekan theta sama dengan 1/sin theta. Oke, jadi kalau kosekan itu 1/sin. Kemudian yang kedua, sekan theta itu sama dengan 1/cos theta. Jadi cara ngapalinnya, ingat aja huruf depannya nih. Ini C, ini S. Jadi beda ya. CS. Ini juga beda. SC ya. Kemudian kotangan theta sama dengan 1/tan theta. Nah, ketiga rumus ini akan kita gunakan untuk menjawab soal persamaan trigonometri bentuk kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, kemudian ini juga teman-teman harus hafal tan theta sama dengan sin theta per cos theta. Kemudian kalau kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta, kebalikannya. Baik, langsung saja kita mulai ke contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kosekan X ditambah 20 derajat sama dengan akar 2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X. X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, teman-teman tolong diperhatikan ya untuk interval. Kebetulan dari kemarin saya menggunakan kurang dari atau sama dengan. Kalau tidak ada sama dengannya, maka 0 tidak dibawa. 360 derajat juga tidak dibawa kalau tidak ada sama dengannya. Gitu ya. Baik, untuk jawab soal ini, berarti ingat tadi rumus kosekan. Kosekan theta itu sama dengan apa tadi? Iya, betul. Kosekan theta itu sama dengan 1/sin theta. Nah, ini di soal ini kosekan theta, tetanya berarti X ditambah 20 derajat. Sehingga kita ubah menjadi 1/sin X ditambah 20 derajat. Paham ya? Sama dengan akar 2. Nah, kalau kita mau mencari sin X ditambah 20 derajat, maka ini tinggal kita balik. Ini tadinya akar 2, maka jadi 1/akar 2. Paham ya? Jadi tinggal dibalik nih. Kemudian kalau sudah sampai sini sin X ditambah 20 derajat sama dengan 1/akar 2. Nah, teman-teman sebetulnya sudah sudah pernah menjawab soal-soal seperti ini di contoh-contoh sebelumnya. Nah, untuk mempermudah, ini 1/akar 2 itu bisa kita rasionalkan ya. Caranya seperti ini. Jadi 1/akar 2 kita kalikan dengan akar 2/akar 2. Udah hitung 1 kali akar 2 berarti akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, akar 2/2 bisa kita tulis juga dengan 1/2 akar 2. Sehingga
Kita tulis sin X ditambah 20 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah, kita kan harus mengubah dalam bentuk sin. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Coba sin berapa? Ya, sin 45 derajat. Sehingga kita ubah nih. Sin X ditambah 20 derajat sama dengan sin 45 derajat. Nah, di tahap ini kita hanya tinggal menuliskan ininya aja. Jadi sinnya kita hilangkan. Sehingga kita tulis X ditambah 20 derajat sama dengan 45 derajat. Jangan lupa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, 20 derajat berarti kita pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi X sama dengan 45 derajat dikurang 20 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Gitu ya. 45 derajat dikurang 20 derajat berarti 25 derajat. Ya, ditambah K dikali 360 derajat. Oke, berarti X-nya sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, sekarang kita substitusikan K-nya yang memenuhi persamaan ya. Kita coba misalkan K-nya sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0 berarti 25 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat gitu ya. 0 kali 360 derajat kan 0. Berarti 25 derajat tambah 0, 25 derajat gitu. Kemudian untuk K sama dengan 1. Coba kalau K-nya 1. 1 dikali 360 derajat kan 360 derajat. Ditambah 25. Oh, melebihi interval. Jadi K sama dengan 1 tidak kita gunakan. Kemudian kita gunakan rumus kedua ya. Penyelesaian kedua dari rumus persamaan sinus, yaitu kita tulis X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat gitu ya. Ditambah K dikali 360 derajat. Ini kita hitung 180 derajat dikurang 45 derajat. Berarti X sama dengan 135 derajat hasil ini ya. Kemudian ini 20 derajat kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dikurang 20 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. 135 derajat dikurang 20 derajat berarti X sama dengan 115 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita substitusikan K-nya. Kita coba untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan 115 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Maka hasilnya 115 derajat. Kalau K-nya 1, maka akan melebihi interval sehingga selesai. Himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat dan 115 derajat. Gitu. Bisa ya? Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kosekan 3x ditambah phi per 2 sama dengan 2/3 akar 3 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x. X kurang dari atau sama dengan 2 phi. Nah, ini sebetulnya masih tentang kosekan ya. Jadi, sama kayak contoh 1 sebetulnya. Tetapi ini dalam bentuk radian. Contoh 1 dalam bentuk derajat. Contoh 2 dalam bentuk radian. Oke, ingat tadi. Kosekan theta sama dengan 1/sin theta. Di sini tetanya 3x ditambah phi per 2. Sehingga kosekan 3x ditambah phi per 2 kita ubah menjadi 1/sin 3x ditambah phi per 2. Sama dengan ini. 2/3 akar 3. Atau bisa kita tulis 2 akar 3/3. Ini sama aja ya teman-teman. Harus sudah terbiasa. Mau dalam bentuk 2/3 akar 3 ataupun dalam bentuk 2 akar 3/3 itu sama aja. Nah ingat kita akan mencari sin 3x ditambah phi per 2 sehingga ini tinggal kita balik. Jadi sin 3x tambah phi per 2 sama dengan 3/2 akar 3. Kayak tadi ini bisa kita rasionalkan. Ya, kalau penyebutnya dalam bentuk akar bisa kita rasionalkan. Caranya 3/2 akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 3 kali akar 3 berarti 3 akar 3. 2 akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 kan 3. Sehingga jadi 2 kali 3. Nah, ini bisa kita bagi. Ya. Sehingga akar 3/2. Atau bisa kita tulis 1/2 akar 3. Sehingga sin 3x ditambah phi per 2 sama dengan 1/2 akar 3. Nah,
Sampai tahap ini sudah dalam bentuk sin. Teman-teman sudah mempelajari itu di video sebelumnya. Nah, berarti kita harus ubah dulu nilai setengah akar 3 ini. Sin berapa gitu ya. Coba, sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Sin 60 derajat kalau dalam derajat. Nah, ini kan dalam radian. 60 derajat dalam radian berapa? V per 3 ya. Sehingga ini kita tulis sin 3X ditambah V per 2 sama dengan sin V per 3. Nah, yang kita tulis hanya ininya saja. Oke. Jadi 3X ditambah V per 2 sama dengan V per 3. Jangan lupa tambahin K dikali 2V. Gitu ya. Kemudian ini V per 2 kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi 3X sama dengan V per 3 dikurang V per 2 ditambah K dikali 2V. Nah, kemudian ini hitung teman-teman menggunakan pecahan ya. Saya anggap teman-teman udah bisa cara menghitung pecahan. Kalau belum bisa, silahkan pelajari dulu konsep pecahan, cara menghitung pecahan. Ya, di channel ini juga sudah ada pembahasannya tentang pecahan. Oke, V per 3 dikurang V per 2 menjadi negatif V per 6. Karena ini penyebutnya 6, yang ini 2, yang ini 3. Jadi 2 dikurang 3 negatif 1 gitu ya. Jadi negatif V per 6. Ditambah K dikali 2V. Selanjutnya ini ada 3. Berarti 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga ruas kanan kita bagi. Karena ini tambah. Jadi yang ini kita bagi. Yang ini juga kita bagi. Kecuali kalau perkalian ya. Kalau perkalian boleh salah satunya yang dibagi. Nah, sehingga X sama dengan negatif V per 6 dibagi 3. Nah, pecahan dibagi dengan 3. Ya udah, ini 3-nya langsung aja dikalikan ke penyebut. Itu cara cepatnya ya. Sehingga menjadi negatif V per 18. Kemudian ditambah ini K dikali 2V dibagi 3 berarti jadi K dikali 2V per 3. Nah, selanjutnya kita coba untuk K sama dengan 1. Kenapa untuk K sama dengan 1? Kenapa enggak K sama dengan 0? Kalau kita gunakan K sama dengan 0, maka hasilnya negatif. Ya kan? Sedangkan di sini intervalnya 0 sampai 2pi. Yang paling kecilnya 0. Gitu. Kalau negatif kan berarti lebih kecil dari 0. Nah, makanya di sini kita coba untuk K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X sama dengan negatif V per 8 ditambah 1 dikali 2V per 3. Ini juga sama ya. Kita hitung dengan menggunakan pecahan. Nah, ini sama aja dengan 12 per 18 ya. Sehingga negatif 1 ditambah 12. Nah, maka jawabannya 11V per 18. Untuk K sama dengan 2. Berarti X sama dengan negatif V per 18 ditambah 2 dikali 2V per 3. 2 berarti ini 4V per 3 ya. Nah, 4V per 3 itu sama aja dengan 24 per 18. Jadi negatif 1 ditambah 24. Sehingga hasilnya 23V per 18. Kemudian, kalau K-nya 3 melebihi ya. Melebihi interval. Selanjutnya, kita gunakan penyelesaian yang kedua. Untuk rumus sinus, berarti ini kita tulis lagi 3X ditambah V per 2. Nah, ini alfanya. Jadi 180 dikurang V per 3 gitu kan rumusnya ya. Sehingga di sini jadi V dikurang V per 3 karena dalam radian. Kemudian ditambah K dikali 2V. Nah, ini hitung dulu V dikurang V per 3 berarti 2V per 3 ya, sehingga jadi 3X sama dengan 2V per 3, ini V per 2 kita pindah ke ruas kanan, jadi dikurang V per 2. Nah, 2V per 3 dikurang V per 2, ini ditambah K dikali 2V.
Nah, 2V dikurang 2V per 3 dikurang V per 2 berarti 4V per 6 dikurang 3V per 6. 4 dikurang 3 kan 1 ya, berarti jadi 3X sama dengan V per 6. Ditambah K dikali 2V. Nah, ini X3-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga V per 6 dibagi 3, ingat caranya, 3 tinggal kita kalikan dengan penyebut, sehingga X sama dengan V per 18, ditambah ini kita bagi dengan 3, jadi ditambah K dikali 2V per 3. Nah, nggak muat, kita hilangkan dulu bagian ini. Nah, selanjutnya berarti kita coba untuk K sama dengan 0. Nah, ini bisa karena di sininya positif ya. Maka X sama dengan V per 18 ditambah 0 dikali 2V per 3. 0 kali 2V per 3 kan 0. Nah, V per 18 ditambah 0. Sehingga hasilnya V per 18. Kemudian untuk K sama dengan 1. Berarti X sama dengan V per 18 ditambah 1 dikali 2V per 3. Sama dengan 13V per 18. Gitu ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah V per 18, 11V per 18, 13V per 18, dan 23V per 18. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sekan 5X dikurang 45 derajat sama dengan 2 per 3 akar 3. Oke, untuk sekan, tadi sekan itu sama aja dengan, sekan theta itu sama aja dengan 1 per cos theta. Ingat ya. Nah, ini tetanya di sini berarti 5X dikurang 45 derajat. Sehingga kita ubah menjadi 1 per cos 5X dikurang 45 derajat sama dengan ini. Nah, bentuk ini 2 per 3 akar 3 bisa kita tulis 2 akar 3 per 3. Kan gitu. Sehingga kalau kita mau menghitung cos 5X dikurang 45 derajat, ini tinggal kita balik ya. Jadi cos 5X dikurang 45 derajat sama dengan 3 per 2 akar 3. Nah, ini rasionalkan. Kayak tadi kan ya. Jadi 1 per 2 akar 3. Nah, sekarang berarti cos berapa yang nilainya 1 per 2 akar 3. Maka cos 30. Sehingga cos 5X dikurang 45 derajat sama dengan cos 30. Yang kita tulis hanya ininya saja ya. Jadi 5X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat. Ingat rumusnya, ditambah K dikali 360 derajat. Sehingga 5X sama dengan ini negatif 45 pindah ruas berarti jadi ditambah ya. 30 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. 30 derajat tambah 45 derajat berarti 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, maka 5 kita pindah ke ruas kanan sehingga ini 75 derajat kita bagi dengan 5. Jadi X sama dengan 75 derajat dibagi 5 itu 15. Kemudian 360 derajat dibagi 5 itu adalah 72. Jadi X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 72 derajat. Baik, selanjutnya kita substitusikan K-nya. Kita coba untuk K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat. Hasilnya adalah 15 derajat. Untuk K sama dengan 1. Bisa ya. X sama dengan 15 derajat ditambah 1 kali 72 derajat sama dengan 87 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 2. Masih bisa nih. X sama dengan 15 derajat ditambah 2 kali 72 derajat. Berarti 159 derajat. Baik, selanjutnya kita gunakan rumus yang kedua dari cos. Berarti 5X dikurang 45 derajat. Ingat yang keduanya cos itu adalah negatif alfa kan. Berarti negatif 30 derajat. Gitu kan. Ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini negatif 45 derajat. Kita pindah ke ruas kanan. Berarti jadi 5X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Tinggal dihitung aja ini. Maka 5X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 5 kita pindah ke ruas kanan. Berarti 15 derajat dibagi 5. Sehingga X sama dengan 3 derajat ditambah
K dikali 72 derajat. Oke, kita substitusikan K-nya. Untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat. Sehingga hasilnya 3 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. X sama dengan 3 derajat ditambah 1 dikali 72 derajat. Sama dengan 75 derajat. Untuk K sama dengan 2. X sama dengan 3 derajat ditambah 2 dikali 72 derajat. Sama dengan 147 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 derajat, 15 derajat, 75 derajat, 87 derajat, 140 derajat, 159 derajat. Baik, kita lanjut ke contoh 4. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sekant 2x tambah phi per 2 sama dengan 1 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 2 phi. Nah, contoh 4 masih sama tentang sekant. Ingat sekant itu 1 per cos, tetapi ini dalam bentuk radian. Nah, sehingga ini tetaknya berarti 2x ditambah phi per 2. Sehingga kita ubah menjadi 1 per cos 2x ditambah phi per 2. Sama dengan 1. Itu ya. Nah, cos 2x ditambah phi per 2 berarti 1 per 1 kan. Kalau dibalik ya tetap 1 per 1. Sehingga cos 2x tambah phi per 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya cos berapa yang nilainya 1? Maka cos 0 ya, sehingga cos 2x tambah phi per 2 sama dengan cos 0. 0-nya 0 radian, bukan 0 derajat. Nah, ini cos 0. Nah, karena ini sudah sama-sama cos, berarti yang kita tulis cuma ininya, ya kan? Sehingga 2x ditambah phi per 2 sama dengan 0 ditambah k dikali 2 phi. Gitu. Kemudian phi per 2 kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 2x sama dengan negatif phi per 2 ditambah k dikali 2 phi. Ya, selanjutnya x sama dengan ini 2, angka 2 ini berarti kita pindah ke ruas kanan sehingga negatif phi per 2 dibagi 2. Caranya langsung aja kita kalikan dengan penyebut ya, sehingga menjadi negatif phi per 4. Kemudian ditambah k dikali 2 phi ini dibagi 2 ya, jadi 2 phi, ini 2-nya dibagi 2 ya berarti jadi 1. Sehingga ditambah k dikali phi. Oke, kita substitusikan k-nya. Untuk k sama dengan 0 tidak memenuhi ya, karena hasilnya akan negatif. Jadi kita mulai dari k sama dengan 1. Nah, x sama dengan negatif phi per 4 ditambah 1 dikali phi. Sehingga ini sama aja dengan negatif phi per 4 ditambah 4 per 4 phi gitu ya. Sehingga negatif 1 ditambah 4 itu 3. Jadi 3 phi per 4. Untuk k sama dengan 2 berarti x sama dengan negatif phi per 4 ditambah 2 kali phi. Nah berarti kita kalikan dengan penyebutnya aja. 2 kali 4 berarti 8. Sehingga ini 8 per 4. Negatif phi ditambah 8 berarti 7 phi per 4. Nah selanjutnya kita gunakan penyelesaian yang keduanya. Nah ini kan pertama ini berarti kita tulis lagi 2x ditambah phi per 2. Nah yang kedua itu kan negatif alfa berarti negatif 0. Ditambah k dikali 2 phi. Nah kita pindahkan phi per 2-nya. Sehingga 2x sama dengan negatif 0 dikurang phi per 2. Negatif 0 dikurang phi per 2 kan tetap negatif phi per 2. Ditambah k dikali 2 phi. Kemudian x sama dengan ini 2-nya kita pindahkan berarti dibagi jadi negatif phi per 4 ditambah k dikali phi. Coba perhatikan teman-teman. Ini bentuknya sama. Jadi ya nggak perlu ngitung lagi. Kalaupun dihitung akan sama dengan ini gitu. Jelas ya? Sehingga ini udah selesai nih. Langsung aja himpunan penyelesaiannya berarti 3 phi per 4 dan 7 phi per 4.
Oke, kita lanjut ke contoh terakhir, contoh 5. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kotangan X dikurang 45 derajat sama dengan akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Ingat teman-teman, di awal sudah dikasih tahu bahwa kotangan itu sama aja dengan 1 per tan. Ya, jadi kotangan theta itu sama aja dengan 1 per tan theta. Nah, sekarang ini tetanya berapa? X dikurang 45 derajat. Sehingga kita ubah menjadi 1 per tan X dikurang 45 derajat. Sama dengan akar 3. Nah, kalau kita mau cari tan X dikurang 45 derajat, berarti ini kita balik ya. Ini berarti kan akar 3 per 1 kan. Jadi kita balik jadi 1 per akar 3. Nah, ingat kalau di bawah penyebutnya bentuk akar, maka kita rasionalkan. Jadi 1 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Sehingga akar 3 per akar 3 kali akar 3 kan 3 ya. Boleh juga kita tulis 1 per 3 akar 3. Nah, sehingga ini tan X dikurang 45 derajat itu sama aja dengan 1 per 3 akar 3. Nah, 1 per 3 akar 3 itu adalah tan 30 derajat. Sehingga tan X dikurang 45 derajat sama dengan tan 30 derajat. Ini sudah sama-sama tan. Yang kita tulis cuma ininya aja. Berarti X dikurang 45 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. 45 derajat kita pindah ke ruas kanan berarti jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sehingga X sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk rumus persamaan tangan kan cuma ada satu ya. Sehingga penyelesaiannya udah kita gunakan yang ini. Untuk K sama dengan 0 berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Sehingga hasilnya 75 derajat. Untuk K sama dengan 1 berarti X sama dengan 75 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Sehingga hasilnya 255 derajat. Kalau K-nya 2, nah 180 dikali 2 kan 360, pasti melebihi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 75 derajat dan 255 derajat. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu untuk video persamaan trigonometri bentuk kosekan, sekan, dan kotangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.